Kaisar Naga Part 31. Edisi yang ke-301 hingga 310. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tanda tanya. Di samping, Lin Sen telah menunggu lama. Pedang besi hitam berat di tangannya sekarang memadatkan ujung yang membuat orang gemetar ketakutan. Menghadapi pedang yang datang ke arahnya dan mengandung niat pedang, Lin Sen tidak mempedulikan hal lain dan langsung menyerbu keluar. Seni bela diri surgawi, menginjak-injak semangat juang. Lin Sen mengerahkan seluruh tenaganya dan menghentakkan kaki ke tanah. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga itu menyebar, meledak keluar dari tanah inci demi inci. Di bawah kakinya, retakan besar muncul, mengandung banyak energi yang kuat. Lengki yang tengah menerjang maju, terkena serangan itu dan badannya sedikit bergetar, namun ia segera menyesuaikan kembali posturnya dan menusukkannya dengan pedang raksasa. Lin Sen memegang pedang dan mengayunkannya dengan ganas. Dentang, dua senjata spiritual tingkat ke-7 bertabrakan, dan api yang terlihat tiba-tiba menyala di kehampaan. Lengki terhuyung dan terpesona oleh nafas itu, tampak malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan lawan mengandung kekuatan yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Sampai-sampai saya pun tidak dapat menahannya. Dek, dek, dek. Lengki mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan akhirnya tidak punya pilihan selain menusukkan pedang Xuanming ke tanah dengan punggung tangannya untuk mengimbangi kekuatan hentakan yang besar. Wajahnya muram, dan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Anak ini memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Membunuh. Lengki melompat lagi, sosoknya menjadi ilusi. 3 bayangan muncul berurutan di kehampaan. Setiap bayangannya sangat nyata, sama seperti orang aslinya. Desir, cahaya pedang berkelebat di kehampaan, seperti bayangan sekilas, dan sekali lagi menyelimuti Lin Sen. Pada saat yang sama, 3 bayangan sisa menggunakan cahaya pedang bersama-sama. Lin Sen berdiri di puncak gunung, tatapannya menyapu sosok yang berlari ke arahnya, dan mensibir, Lengki, kali ini, aku akan memastikanmu mati tanpa tempat pemakaman. Keterampilan kebangkitan, belitan tanaman hantu. Dengan suara gemuruh yang keras, tanaman merambat itu pun jatuh ke tanah. Engah. Dengan suara keras, puluhan tanaman merambat keluar dari celah-celah tanah dan melilit Lengki. Sosok Lengki berkelebat liar, bertukar posisi dengan bayangannya. Keterampilan kebangkitan, tebas dengan pedang raksasa emas. Sang bijak agung meraung, dan sebilah pedang emas raksasa mengembun di tangannya. Begitu tajamnya hingga mulai membuat lubang di kehampaan. Dia menebas Lengki dengan pedang emas raksasa, mengandalkan kekuatan kasar murni. Di bawah belitan Ghost Fin, 3 bayangan Lengki hancur berkeping-keping. Dan dia segera menghampiri sang bijak agung. Dibandingkan dengan badan besar Raja Kera, Lengki tampak tidak berarti. Dia memegang pedang Xuanming di tangannya dan berpapasan dengan sang bijak agung. Pedang emas raksasa di tangan sang bijak agung menebas udara dan menembus dalam ke dalam tanah. Tanah yang sudah hancur semakin hancur oleh pedang itu. Embun, embun, embun. Sang bijak agung terdiam sejenak, darah mengalir deras dari dadanya, panas dan menyengat. Dia tiba-tiba terluka di dada oleh sebilah pedang, meninggalkan bekas luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Mengaum, sang bijak agung merasakan sakit, namun dia tidak mundur. Sebaliknya, dia malah menjadi lebih ganas. Sambil berbalik, pupil mata sang bijak agung berubah merah, dan dia terus menerkam Lengki. Ciri khasnya adalah ia dapat mengumpulkan semangat juang yang tak ada habisnya dan melawan musuh sampai akhir. Entah kamu mati atau musuhmu mati. Tidak ada hasil ketiga. Lin Sen juga mendapat manfaat dari seni perang kaisar yang dibawa oleh orang bijak agung, dan memiliki semangat juang yang mengerikan yang lebih unggul dari yang lain. Orang bijak agung, mundur. Setelah Lin Sen mengeluarkan perintah, dia bergegas menuju Lengki dengan pedang besi hitam yang berat di tangannya. Namun kali ini, Lengki jauh lebih pintar dari sebelumnya. Dia tahu betul bahwa Lin Sen sangat kuat dan tabrakan langsung tidak akan berakhir baik, jadi ketika dia hendak mendekati lawan, dia tiba-tiba berbalik ke samping, meluncur ke samping, dan menusuk tulang rusuk Lin Sen dengan pedang yang dipegangnya dari belakang. Kalau pedang ini kena, lalu diangkat dengan punggung tangan, paling tidak bisa memotong beberapa tulang rusuk Lin Sen. Dentang. Dengan suara keras, Lin Sen menangkis pedang itu dengan lengannya. Permukaan lengannya ditutupi sisik hitam, membuatnya tampak menyeramkan, misterius, dan dalam.
Kalau diraba dengan teliti, bahkan bisa dirasakan kalau di dalamnya sedang bersemi energi naga yang terpendam. Mata Lengki menyipit, mengetahui bahwa gerakan lawannya sangat aneh. Tepat saat dia hendak menarik kembali pedangnya, dia tiba-tiba merasakan pergelangan tangannya tenggelam, dan ternyata pergelangan tangannya itu digenggam oleh tangan yang dipenuhi sisik naga. Melepaskan, Lengki berteriak. Dia adalah seorang pendekar pedang dan benci didekati orang lain. Saat dalam pertarungan jarak dekat, kualitas khusus kultivator pedang tidak dapat dimaksimalkan sama sekali. Zeng, Lengki mengangkat pedang Xuanming dengan punggung tangannya, ujung pedang itu menebas lengan Lin Sen, api pun menyembur keluar. Keras seperti besi, tatapan mata Lin Sen tampak suram dan dia tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan lengannya. Retakan, dengan suara keras, tulang pergelangan tangan Lengki benar-benar hancur. Mendesis, Lengki tersentak, dan sedikit rasa sakit melintas di pupilnya sejenak. Namun dia tidak pingsan karena hal ini. Sebaliknya, dia menjadi lebih kejam. Dengan pikirannya, dia segera mengumpulkan energi spiritualnya untuk membentuk cahaya pedang tajam, yang menebas ke arah wajah Lin Sen. Retakan, terdengar suara tanaman merambat melilit, dan Tuntun bergerak di kejauhan, membentuk perisai kayu di depan Lin Sen. Cahaya pedang menebas perisai kayu dan langsung menghancurkannya. Dari awal hingga akhir, Lin Sen tidak mencoba bertahan sama sekali terhadap serangan ini. Karena ia, Tuntun, dan Raja Kera mempunyai pengertian yang sama. Seringkali, begitu suatu pemikiran muncul, kedua belah pihak dapat memahami maksud masing-masing. Inilah kerjasama yang luar biasa antara Beastmaster dan Phantom Beast. Hanya itu yang kau punya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan sombong? Lin Sen mensibir, mengepalkan kelima jarinya, dan meninju dengan ganas. Ledakan, Lengki terkena pukulan lengan naga hitam di dadanya. Dia mengerang dan mundur karena malu. Pada saat mundur dengan kasar, dia tidak lupa menjentikkan jarinya, dan ledakan energi pedang pun meledak. Energi pedang tajam menusuk telapak tangan Lin Sen, tetapi terpental. Retakan, dua tanaman merambat lainnya diam-diam mengikat kaki Lengki. Lalu Tuntun tertawa keras, lalu lengannya mengembun menjadi pedang kayu, dan ia menebas dari depan. Bangunlah untukku. Lengki terkejut, tetapi dia tidak berani menunda dan menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan pedang ajaib. Desir, pedang Xuanming tampaknya telah memperoleh kecerdasan dan melesat keluar, menusuk dalam ke dalam kekosongan. Tuntun terpental ke belakang oleh pedang itu dan berguling-guling di tanah beberapa kali, monyet. Mengaum, sosok besar Sang Bijak Agung jatuh dari langit dan meninju kepala Lengki. Pemandangan ini bagaikan gunung yang menekan sesuatu. Lengki mundur selangkah, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengeluarkan perisai persegi yang berat dari cincinnya dan memegangnya secara horizontal di atas kepalanya. Ledakan, Sang Bijak Agung meninju perisai persegi itu. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Lengki terhempas dalam ke tanah. Cahaya pada perisai itu meredup, dan terkena pukulan dari Sang Bijak Agung, tetapi perisai itu tidak hancur. Senjata spiritual tingkat ke-6. Lin Sen melihatnya dan berkata dengan ringan, anak ini punya banyak kartu di lengan bajunya. Begitu dia selesai bicara, dia menjentikkan jarinya dan sebuah tanaman merambat terbang cepat, mengaitkan perisai persegi itu. Namun, senjata spiritual ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Tidak tahu malu, Lengki baru saja merangkak keluar dari tanah ketika dia melihat Fang Dun dibawa pergi. Untuk sesaat, dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Tuntun, ini dia. Lin Sen melemparkan perisai persegi ke arah Tuntun dengan tangan belakangnya. Tuntun membuka mulutnya lebar-lebar, menangkap Fang Dun dalam satu tegukan, lalu mulai mengunyahnya dalam suapan besar. Krek, krek. Terdengar suara gemeretak gigi, dan Tuntun benar-benar menggigit dan memakan perisai itu sedikit demi sedikit. Di kejauhan, Lengki menyaksikan pemandangan ini dan hatinya bergetar. Monster macam apa ini? Perisai persegi ini adalah senjata spiritual tingkat 6 dan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah kekuatan pembunuh dari orang kuat tingkat ke-7 atau ke-8 di alam roh surgawi, ia sepenuhnya dapat menahannya. Namun pada akhirnya, ia ditelan oleh pohon besar itu dalam 2 gigitan. Jika kau mengambil senjata spiritualku, aku akan membunuhmu. Pupil mata Lengki memerah. Salah satu tulang pergelangan tangannya patah,
jadi dia hanya bisa memegang pedang Xuanming dengan tangannya yang lain, melancarkan gerakan mematahkan yang dahsyat, dan menebas ke depan dengan ganas. Yang menyambutnya adalah telapak tangan raksasa milik Sang Bijak Agung yang sebesar kipas daun palem. Desir, cahaya pedang menebas telapak tangan raksasa itu, dan dalam sekejap, sebuah retakan muncul. Namun, angin kencang yang datang bersama tamparan ini masih cukup kuat untuk langsung menerbangkan Lengki. Engah, Lengki memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan sangat malu. Lezat, sungguh lezat. Tuntun menelan ludah dan akhirnya menelan perisai itu seluruhnya. Dia mengusap perutnya dan tersenyum lebar. Tuntun, bunuh dia dan aku akan memberimu senjata spiritual tingkat ke-7 itu untuk dimakan juga. Lin Sen tertawa kecil saat melihat adegan ini. Kamu tidak bisa berbohong padaku. Tuntun menjadi bersemangat segera setelah mendengar itu. Aku tidak pernah berbohong padamu satu kali pun. Lin Sen berkata dengan serius. Oke, darah Tuntun tiba-tiba mendidih, dan dia bergegas menuju Lengki. Puluhan tanaman merambat terbang di sekelilingnya, memadatkan berbagai pembunuhan. Ruangannya mengembang, sungguh cantik. Bahkan Lin Sen pun takjub dengan pemandangan ini. Wah, kamu kuat sekali. Apakah kamu hanya berpura-pura bodoh sebelumnya? Selama pertarungan antara Sang Resi Agung dan Lengki, luka-lukanya semakin parah. Akan tetapi, rasa sakit itu malah membangkitkan keganasannya. Dengan raungan yang terus-menerus, ia mulai menyerang dengan ganas, dan langkah kakinya menghentak tanah, menimbulkan ledakan suara gemuruh. Retakan, retakan, retakan besar muncul di puncak gunung. Lengki sempat panik sesaat dan hanya bisa menghindar. Embun, embun, embun. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuknya. Itu bukan hanya satu serangan, melainkan ribuan dan ribuan serangan. Setiap tanaman merambat itu menusuk dengan ganas, seolah-olah diberkahi dengan vitalitas dan lincah seperti ular. Lengki adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, jadi keterampilan fisiknya secara alami kuat. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebat dia menghindar, dia tidak dapat bertahan terhadap pembunuhan terus-menerus. Untuk sesaat, seluruh badannya dipenuhi luka dan darah. Seluruh set pakaiannya diwarnai merah. Lin Sen menyipitkan matanya, dia tidak mengambil tindakan, tetapi menunggu. Seluruh lengan naga hitam itu samar-samar mengeluarkan suara gemuruh naga, dan jelas terlihat tidak sabar. Ketika Lengki dipaksa ke tepi tebing oleh dua binatang raksasa, dia tampak marah juga. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang Xuanming di tangannya meledak dengan warna yang cemerlang dan menyilaukan. Saya tidak ingin menggunakan kartu truf ini, tetapi Anda memaksa saya. Kemudian, Lengki meraung dan badannya bangkit dari tanah. Pedang ajaib di tangannya menunjuk ke langit, dan untuk sesaat, energi spiritual yang mengerikan terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Pedang Xuanming sudah tajam, dan dengan berkah ini, pedang itu tampaknya terlahir kembali. Ledakan. Pada saat ini, kilatan guntur menyambar di langit. Kekuatan guntur disuntikkan ke pedang Xuanming, seolah membentuk traksi. Pedang Xuanming langsung diselimuti petir, dikelilingi ular petir lebat. Tidak hanya tajam, tetapi juga megah. Seni bela diri tingkat Xuan, tarik petir dan tebas. Lengki berteriak, bahkan di pupil matanya, ada jejak petir. Kekuatan jurus ini terletak pada kemampuannya memanfaatkan kekuatan guntur antara langit dan bumi. Setelah disuntikkan ke dalamnya, kekuatan serangan dapat langsung dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan di puncak gunung ini sudah terdengar guntur di mana-mana, memekakkan telinga. Oleh karena itu, serangan ini tampaknya semakin kuat. Menghadapi serangan ini, Tuntun dan Sang Resi Agung sama-sama memasang ekspresi dingin. Lengki berada pada level ke-7 alam roh surgawi. Dia mengaktifkan senjata spiritual tingkat ke-7 dan melakukan seni bela diri yang mendalam. Gerakan ini benar-benar melampaui levelnya. Kekuatan serangannya begitu besar sehingga bahkan seorang jenius di alam roh surgawi tingkat ke-8 mungkin tidak akan mampu menahannya. Kalian minggirlah, biarkan aku datang. Lin Sen berpikir sejenak lalu memerintahkan Tuntun dan Sang Bijak Agung untuk memberi jalan. Lin Sen, hati-hati. Setelah Tuntun minggir, secercah kekhawatiran tampak di wajahnya. Tentu saja ada juga yang takut dengan lengan naga hitam. Nak, beranikah kau mengambil pedangku? Di langit, Lengki tampak dikelilingi guntur, dan gelombang energi meledak dari badannya, menghancurkan langit dan bumi.
Bahkan banyak praktisi di kaki gunung menjadi pucat saat ini. Serangan ini terlalu kuat, itu benar-benar dapat memicu guntur. Itu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada seni bela diri tingkat Suan biasa. Oh tidak, bisakah Lin Sen menahannya? Banyak praktisi saling memandang, dan tidak seorang pun berani memastikan seberapa kuat serangan ini. Pendek kata, sekalipun mereka berada pada jarak yang sangat jauh, mereka tetap merasakan jantung mereka bergetar. Seperti ada pedang raksasa yang menjulang tinggi di atas langit, siap untuk ditampilkan kapan saja dan di mana saja. Siapa yang berani menyentuhnya, itu jalan buntu. Xiao Shen, mata indah Lin Ninger menyipit. Dia tidak peduli dengan luka-lukaannya sendiri, melompat dan bergegas menaiki tangga. Gelombang emas raksasa menerjang ke arahnya, namun tidak dapat menghentikannya sama sekali. Gerakan Lin Ninger misterius, dan pedang ajaib di tangannya memotong semua rintangan, langsung membuka jalan di depannya. Setelah beberapa kali naik turun, mereka telah bergegas keluar ratusan meter. Mengapa tidak? Lin Sen mensibir. Serangan itu memang dahsyat, tetapi jika aku bilang aku tidak berani menerimanya, mengapa aku tidak berani? Tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Lin Sen, takutkan. Anak baik, Mah Tei saja. Mata Leng Qi penuh dengan keganasan. Inilah kartu trufnya, dan itu adalah tebasan yang dilakukannya dengan mengerahkan segenap tenaganya. Retakan, diiringi suara gemuruh, Leng Qi mengayunkan pedangnya, mengaduk angin dan awan. Dengan kekuatan guntur, dia menebas dengan ganas. Dalam kehampaan, guntur besar yang terlihat dengan mata telanjang muncul, membentuk bulan sabit, dan juga seperti naga guntur yang panjang. Hancurkan semuanya dengan kekuatan yang luar biasa. Lin Sen mengangkat tangannya, dan menggumamkan kata demi kata, lengan naga hitam, sekarang terserah padamu. Tiba-tiba tatapan matanya menjadi dingin, lalu dia memukul dan menamparkan pedang itu. Monumen pembelah telapak tangan. Di hadapan semua orang, Lin Sen dengan badan fananya menerkam naga petir. Kekuatan guntur yang luar biasa turun deras, langsung mengepung sosok Lin Sen. Xiao Shen, Lin Ninger, yang sudah berada di tengah gunung, tiba-tiba merasakan sakit di hatinya saat melihat pemandangan ini. Saat hatinya terkoyak, dia merasakan niat pedang yang mengerikan memenuhi badannya. Kerajaanku sendiri sebenarnya telah mengendur. Retakan. Terdengar suara belenggu putus, dan Lin Ninger langsung menyerbu ke alam roh surgawi tingkat ke-6 dengan marah. Tanda tanya. Di puncak gunung, melihat guntur yang bergemuruh hebat di depannya, Leng Qi tersenyum lebar. Di lautan guntur yang mengamuk ini, belum lagi Lin Sen, bahkan orang kuat biasa di alam roh surgawi tingkat 8 ditakdirkan tidak akan mampu menahannya. Retakan. Setiap sambaran guntur seakan-akan mencabik-cabik badan Lin Sen. Pakaiannya langsung berubah menjadi abu karena guntur. Pada saat ini, permukaan badannya ditutupi lapisan cahaya hijau. Inilah badan perkasa 10.000 pohon yang melindungi meridian jantungnya. Saat petir menyambar badan, selain menimbulkan guncangan yang sangat dahsyat, juga menimbulkan rasa geli sehingga membuat orang yang mendengarnya sulit untuk menolak jurus maut tersebut. Lin Sen melesat maju sepanjang jalan, matanya selalu penuh tekad. Lengan naga hitamnya, yang meraung disertai guntur, memotong jalan berdarah. Sudah waktunya, untuk mengakhiri. Senyum sinis muncul di bibir Leng Qi. Harus saya katakan, pertempuran ini memang sangat sulit. Fisik anak ini kuat sekali, sungguh tidak dapat dipercaya. Poin pentingnya adalah kedua binatang khayalannya itu juga luar biasa menakutkan. Setelah Anda mendapatkan peruntungan terakhir, Anda harus terus berlatih. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat Anda dapat bersaing untuk mendapatkan kesempatan tertinggi di medan perang kuno. Ledakan, dentuman, dentuman. Akan tetapi, gemuruh guntur di hadapan mereka tak pernah menghilang. Leng Qi mengangkat alisnya sedikit, merasa ada sesuatu yang salah. Menurut akal sehat, di bawah dentuman guntur ini, orang-orang biasa tidak akan mampu menahan hantaman ini dan pasti sudah lama mati tanpa tempat pemakaman. Mengapa guntur ini masih berlanjut? Tepat saat Leng Qi merasa bingung dan menatap tajam, medan guntur tiba-tiba meledak. Suatu sosok bergegas keluar dari guntur yang terbelah. Jika bukan Lin Sen, siapa lagi? Membunuh. Lin Sen berada dalam kondisi menyedihkan saat ini. Kulit dan ototnya yang kuat ditutupi dengan bekas hangus yang ditinggalkan oleh petir. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi niat membunuhnya yang kuat.
Telapak pembelah monumen telah mencapai puncaknya, membelah kekosongan dan menimbulkan suara dengungan yang kuat. Retak, retak. Di bawah telapak tangan ini, esensi dalam kehampaan bergulir liar dan menyerang seluruh langit. Leng Qi merasa ngeri. Dia baru saja mengayunkan pedang itu dan kehabisan tenaga. Sebelum dia bisa pulih, lawan menerobos medan gunturnya dan datang ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi ngeri kembali melintas di mata Leng Qi. Ini bukan mimpi. Lawan memang mematahkan gerakan ini dengan paksa. Monumen pembelah telapak tangan. Lin Sen memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan penuh luka. Tiba-tiba dia mengeluarkan raungan keras, dan sesuatu dalam badannya seperti meledak dalam sekejap. Kekuatan naga yang tak terbatas meledak dan disuntikkan ke lengan naga hitam. Ketika tangan naga hitam itu menamparkan, bahkan kekosongan pun terdistorsi. Leng Qi mundur selangkah, lehernya seperti tersangkut sesuatu dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Terutama ekspresinya yang pucat dan menyedihkan. Jelaslah dia tidak menyangka bahwa serangannya yang paling kuat tidak dapat membunuh lawannya. Kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Leng Qi meraung, suaranya seperti gelombang besar, dengan level ini saja, bagaimana kau bisa membunuhku? Sambil berkata demikian, dia memegang pedang Xuanming di depannya. Ledakan, lengan naga hitam mendarat di pedang Xuanming, tetapi tidak secara langsung menghancurkan pedang Xuanming. Aliran udara hitam mengalir di atas pedang Xuanming, dan benar-benar melewati pedang dan langsung masuk ke badan Leng Qi. Meretih. Untuk sesaat, kekuatan kejutan internal meledak. Engah. Tangan Leng Qi yang memegang pedang Xuanming langsung terguncang menjadi kabut berdarah. Dia menjerit dan menarik lengannya, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkendali. Dua telapak tangan, sebenarnya. Pedang Xuanming jatuh dalam kabut darah dan diraih oleh Lin Sen. Kakak, cepat bawa ke sini. Di kejauhan, Tuntun terdengar tidak sabar. Dia baru saja melahap perisai persegi itu dan masih menunggu senjata spiritual tingkat ke-7 ini. Namun, Lin Sen berbalik dan memasukkan pedang Xuanming ke dalam cincin penyimpanan. Dia memiliki tanda tanya di wajahnya. Lin Sen, apa maksudmu? Bukankah kau setuju untuk memberiku senjata spiritual ini untuk dimakan? Makan kepalamu. Adikku belum punya senjata spiritual yang bisa digunakannya dengan baik. Lin Sen mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Baiklah, gunakan adik perempuan kita untuk menekanku, oke. Aku akan menahannya. Tuntun menggertakkan giginya dan tiba-tiba memalingkan kepalanya. Kau, mencuri pedang ajaibku. Mata Leng Qi penuh amarah. Tangannya hancur karena kekuatan kejut dan seluruh badannya gemetar. Jejak ketakutan masih tertinggal dalam hatinya. Lawannya kuat sekali. Sudah kubilang, kalau berani menyakiti adikku, bersiaplah Mah Tei. Lin Sen berkata dengan tatapan sinis, menekankan setiap katanya. Jadi, kamu ingin membunuhku. Leng Qi menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak pelan, kau ingin membunuhku. Apa hakmu? Hanya karena statusmu yang rendah. Wilayah timur berada di peringkat terakhir di antara keempat wilayah. Jika kau berani menyentuhku, saat kita sampai di medan perang kuno, para jenius keluarga Leng kita pasti akan membunuh kalian semua. Ancamannya kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Sedikit ketenangan terpancar di mata Lin Sen, lalu dia terkekeh, aku tidak ingin mendengar omong kosong, aku hanya ingin membunuhmu. Begitu kata-kata itu terucap, Lin Sen tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya, mengangkat tangannya dan menghantam ke depan dengan dahsyat. Lengan naga hitam itu sekali lagi menyemburkan kekuatan dahsyat yang menggetarkan, seakan-akan ingin menjungkir balikkan langit. Pupil mata Leng Qi berkontraksi hebat, selain terkejut dan marah, dia juga merasa sedikit takut. Dia segera mengeluarkan senjata spiritual dari cincinnya. Bukit itu tiba-tiba meluas hingga puluhan meter dan menekan ke arah Lin Sen. Api yang berkobar membakar bukit itu. Milikku. Tuntun berteriak, lalu tiba-tiba menyemburkan puluhan tanaman merambat, mengepung bukit itu. Sambil menahan kobaran api yang membakar, dia menariknya ke sisinya, jelas-jelas tidak sabar. Lin Sen menyerbu ke arah Leng Qi sambil meninju. Leng Qi melemparkan pola spiritual di tangannya ke udara dan berteriak, Paman. Selamatkan aku. Pola spiritual menyebar di udara dan memancarkan cahaya misterius. Pola spiritual tingkat 6, pola pemecah langit. Lin Sen melihat pola spiritual dan matanya tiba-tiba menyipit. Berdengung, kekosongan itu secara paksa dirobek menjadi celah oleh pola spiritual ini.
Di luar celah itu terdapat puncak sebuah gunung yang tinggi. Di sana berdiri beberapa tokoh kuat dengan tangan di belakang punggung dan tatapan mata dingin. Ketika mereka mendengar teriakan Lengki, ekspresi mereka jelas membeku. Desir, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari celah dan meraih Lengki. Mah Tei, ekspresi kemarahan terpancar di mata Lin Sen. Dia menyadari bahwa Lengki ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain lolos seperti ini? Kecepatan tangan besar itu jelas jauh lebih cepat. Ia menarik Lengki dan menyeretnya keluar dari celah. Puci, pukulan Lin Sen tiba tepat pada waktunya dan langsung mengenai punggung Lengki. Tulang belakangnya yang tebal hancur oleh pukulan Lin Sen dan keluar dari bagian depan perutnya. Taji tulang itu menembus kulit, sungguh mengejutkan, dan ususnya hancur menjadi kabut berdarah. Lengki menjerit dan pingsan. Desir, lalu, dia ditarik keluar dari tempat itu oleh tangan besar itu. Lin Sen menarik tangannya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Cedera seperti itu tidak dapat dipulihkan tanpa membayar sejumlah harga. Adapun hidup atau matinya Lengki, itu tergantung pada statusnya di mata keluarga Leng. Tanda tanya, sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya secara langsung. Lin Sen mendesah dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berbalik dan berkata, ayo kita pergi dan menjelajahi peruntungan tertinggi di puncak gunung. Tuntun dan Sang Resi Agung mengangguk. Mereka tetap mempertahankan bentuk pertarungan mereka, mengikuti di belakangnya, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Aroma harta karun tercium kuat di gunung ini. Tuntun nyengir, pasti banyak makanan enak nanti. Kamu sudah memakan 2 senjata spiritual tingkat 6 yang lengkap, apalagi yang kamu inginkan. Lin Sen melengkungkan bibirnya, jika kamu masih belum kenyang, pergilah isi perutmu dengan beberapa batu giok spiritual berpola 5. Hei, apa maksudmu? Apakah kau menyiksaku? Tuntun meletakkan tangannya di pinggangnya, sangat tidak yakin. Lihatlah lingkar pinggangmu, kamu hampir gemuk seperti babi. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini? Lin Sen mengeluh dengan marah. Pada saat ini, Sang Bijak Agung, yang selama ini diam saja, berkata dengan suara teredam, Lin Sen, lihat. Lin Sen tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Sang Bijak Agung. Di hadapan kami ada batu kristal hitam, yang perlahan mengambang di kehampaan. Kristal hitam ini, yang ukurannya kira-kira sebesar telur merpati, memancarkan aura aneh yang membuat orang merasa tidak nyaman meskipun mereka berada jauh, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyeruak keluar dan menyuntikkan dirinya ke dalam kesadaran mereka. Kristal hitam ini agak aneh. Tuntun melangkah maju beberapa langkah dan bergumam, mungkinkah ini adalah keberuntungan terbesar tempat ini? Tuntun, hidungmu tajam sekali. Coba lihat-lihat ke sekeliling, ingat jangan sampai ada satu sudut pun yang terlewat. Lin Sen memberi perintah, orang bijak agung, pergilah kau bersamanya, jangan sampai dia mendapat masalah karena keserakahannya. Lin Sen, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu aku seorang pembuat onar? Tuntun tidak puas, itu hanya di luar, saudaramu Su memberimu muka. Jika itu di rumah, saudara Su pasti sudah menghajarmu sejak lama. Kakak Su, lupakan saja. Sang Resi Agung tertawa bodoh dan dengan paksa mendorong Tuntun menjauh. Lin Sen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuntun ini sungguh tangguh. Jika aku tidak melihat dengan mataku sendiri betapa takutnya dia saat melihat lengan naga hitam, aku akan mempercayainya. Lin Sen melangkah maju, ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan memegang kristal hitam di tangannya. Di bawah ini, ada banyak kesempatan untuk menjadi orang suci. Dan di atas adalah kesempatan dan keberuntungan yang utama. Lin Sen percaya bahwa orang yang meninggalkan kata-kata itu tidak akan berbohong kepadanya. Orang itu sudah meninggal, tidak perlu berbohong. Saat kristal hitam berada di tangannya, aliran hitam pekat mengalir keluar darinya, membawa kekuatan negatif tak terhingga. Itu juga energi spiritual. Namun, itu tidak sama dengan energi spiritual biasa. Seolah-olah diwarnai dengan lapisan pewarna hitam, hitam seperti tinta. Poin pentingnya adalah bahwa energi spiritual hitam ini sangatlah mencemari. Begitu memasuki badan, ia menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak dalam pikiran Lin Sen. Pada saat itu, seakan-akan ada banyak sekali dewa jahat yang berbisik di telingaku. Jika saya harus menggunakan 2 kata untuk menggambarkannya. Kata itu adalah tabu dan mengerikan.
Lin Sen telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah merasakan energi spiritual hitam yang begitu jahat. Energi spiritual hitam terlihat mengalir cepat di meridiannya, menyebar dengan ganas ke setiap bagian badannya, seolah-olah ingin mencemari semua energi spiritual Lin Sen dan mengubahnya menjadi hitam pekat. Energi spiritual macam apa ini? Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat, seolah-olah ada ribuan serangga kecil yang memakan badannya. Energi spiritual hitam memberinya siksaan tiada akhir. Meridiannya mulai membengkak inci demi inci dan tidak mampu lagi menahan dampak energi spiritual hitam. Pada saat ini, pupil mata Lin Sen bergetar hebat, dan kesadarannya dikelilingi oleh cahaya hitam. Dia tampaknya datang ke dunia yang gelap. Di dunia ini, tidak ada apapun kecuali keputusasaan, kematian, kekerasan, dan kotoran. Batu kristal hitam sebelumnya benar-benar mengandung aura jahat seperti itu. Lin Sen tidak terburu-buru untuk mencari tahu di mana dia berada, tetapi mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dia selalu suka belajar dan menyimpulkan, dan ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dipahaminya, dia tidak akan berhenti sampai dia memikirkannya dengan matang. Sepertinya energi spiritual hitam itu melambangkan kekuatan terlarang, yang sangat jahat. Begitu tersentuh, energi spiritual itu akan segera mencemari energi spiritual praktisi hingga sepenuhnya berasimilasi. Lin Sen tiba-tiba teringat akan kesadarannya sebelum ia jatuh koma. Seolah-olah ada banyak dewa dan setan jahat yang berbisik di telingaku. Perasaan itu langsung menusuk ke lubuk jiwa, seolah-olah jiwa itu akan meledak. Ruang ini juga harus berhubungan dengan energi spiritual hitam. Tepat saat Lin Sen tengah memikirkan hal ini, sebuah sosok tiba-tiba berjalan perlahan ke arahnya dari belakang. Siapa? Lin Sen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sesosok badan berjalan keluar dari kegelapan dan menatap mata Lin Sen. Ternyata, seseorang yang persis sama dengan saya. Apa yang kamu? Pupil mata Lin Sen sedikit menyusut, dan dia secara naluriah menggunakan energi spiritualnya sendiri. Lin Sen itu berwajah pucat dengan sedikit aura jahat, dan melihat ini dia pun tersenyum dan berkata, "Aku adalah kamu." Bermain trik, Lin Sen menyipitkan matanya, dan niat membunuh melonjak. Namun, masalah ini terlalu aneh, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Aku adalah kamu. Lebih tepatnya, aku adalah kesadaran gelap di dalam hatimu. Kamu telah mengalami aura terlarang yang terkontaminasi sebelumnya. Bukankah itu sangat kuat? Mengandalkan aura terlarang ini, kekuatanmu bahkan bisa lebih dilebih-lebihkan. Mengapa kamu masih berpegang pada aturan? Kemarilah dan peluk aku. Saat dia berbicara, pupil mata Lin Sen berubah sepenuhnya menjadi hitam. Energi spiritual hitam yang tak berujung berputar di sekelilingnya, dan cahaya berkedip-kedip tanpa alasan, membuatnya tampak seperti hantu di malam yang gelap, penuh dengan tabu dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sudut mulutnya melengkung ke atas, sangat jahat dan aneh. Dia tampaknya tersenyum. Senyumnya, menjijikkan. Energi spiritual terlarang. Pupil mata Lin Sen mengecil. Ternyata energi spiritual hitam memiliki julukan seperti itu. Tetapi mengapa energi spiritual yang baik menjadi seperti itu? Tepat saat Lin Sen mengerutkan kening sambil berpikir, Lin Sen, yang terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang, melangkah maju, wajah pucatnya hampir mendekat, dan sepasang pupil hitam pekatnya tampak semakin aneh. Bagaimana kalau kamu pikirkan baik-baik, lepaskan semuanya, dan peluk aku. Aura terlarang yang terkontaminasi dapat membuatmu lebih kuat. Suaranya penuh godaan, sepertinya kamu membuatku tertawa. Lin Sen tersadar kembali, menatap wajah pucat yang begitu dekat dengannya, dan tersenyum, menurutmu, apakah aku akan tertarik dan terkorupsi oleh energi spiritual terlarang? Aku tahu kamu adalah Beastmaster kembar. Saat kamu menyerap energi spiritual terlarang, kamu akan menjadi lebih kuat. Lin Sen masih mencoba membujuk tanpa menyerah. Maaf. Mulut Lin Sen melengkung membentuk busur, aku bukan master binatang kembar, aku punya 9 telur binatang hantu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Sen menyerang seperti kilat. Lengan naga hitam muncul dan meninju wajah pucat Lin Sen. Kamu tampan sekali, aku jadi ingin menghajarmu. Sosok Lin Sen tertusuk oleh pukulan, tetapi tidak ada bekas luka sama sekali. Tidak ada gunanya, akulah pikiran jahat di hatimu yang menginginkan kekuasaan. Kau telah terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang. Lin Sen menunjukkan senyum aneh. Mulai sekarang,
Semakin banyak kamu berlatih, semakin dekat kamu dengan iblis. Hahaha, setiap praktisi yang terkontaminasi dengan energi spiritual terlarang akan menjadi monster dengan risiko iblis. Dan kamu menyedot semua energi spiritual terlarang di bintang bencana dalam satu tarikan napas, kamu akan menjadi monster besar yang belum pernah ada sebelumnya. Benar-benar, Lin Sen menggerakkan badannya dan menemukan bahwa dia tidak merasakan terlalu banyak ketidaknyamanan. Tepat saat dia hendak meneruskan serangannya, Lin Sen itu tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu. Ekspresinya berubah dari puas diri menjadi ngeri dalam sekejap. Dia mundur selangkah dan berkata, kau benar-benar memiliki aura naga asli di badanmu. Ini tidak mungkin. Dalam sekejap, sosoknya berubah. Kemudian, teriakan bergema di seluruh alam semesta, tidak mungkin, benua Jiutian hanyalah dunia kuno tingkat rendah. Bahkan sumber energi spiritual telah tercemar, dan energi spiritual terlarang akan membanjiri benua. Mengapa kamu, seekor naga sungguhan, muncul di tempat tandus seperti itu? Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok itu berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Dengan suara keras, sosok Lin Sen menghilang. Hanya bola cahaya spiritual hitam yang tersisa, mengambang di udara. Energi spiritual terlarang, polusi, demonisasi. Lin Sen sedikit penasaran dan melangkah maju untuk meraih energi spiritual terlarang. Energi spiritual terlarang itu patuh seperti anak kecil, dan patuh terintegrasi ke dalam badan Lin Sen dan setiap bagian badannya. Lin Sen mengedarkan energi dalam badannya dan menemukan bahwa energi spiritual di badannya telah berubah menjadi hitam. Namun, tidak ada banyak perubahan dalam penggunaan, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa benua Jiutian adalah dunia kuno tingkat rendah, sumber energi spiritual telah tercemar, dan energi spiritual terlarang akan memenuhi seluruh benua. Apa maksudnya ini? Lin Sen memejamkan matanya sambil berpikir. Ketika dia membuka matanya lagi, Lin Sen menemukan bahwa dia telah kembali ke puncak gunung. Reaksi pertamanya adalah mengedarkan badannya. Lihatlah semua yang terjadi sebelumnya, apakah itu ilusi? Namun, Lin Sen menyadari bahwa badannya dipenuhi dengan energi spiritual hitam. Hitam bagaikan tinta, namun hakikat energi spiritual hitam ini tidak berubah. Energi spiritualku juga tercemar. Lin Sen terkejut. Adegan ini benar-benar mengejutkannya. Lin Sen, kami sudah mencari-cari, tapi tidak menemukan apapun. Di kejauhan, Tuntun dan Sang Resi Agung kembali. Setelah mereka mendekati Lin Sen, mereka bergumam, mungkinkah yang disebut keberuntungan tertinggi adalah kristal hitam itu? Hei, di mana kristal hitam itu? Tuntun melompat sambil meraung, Lin Sen, kamu tidak memakan kristal hitam itu, kan? Aku tidak memakannya, tapi... Lin Sen memiliki pandangan aneh di matanya. Tepat saat dia hendak menjelaskan, Tuntun tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Hei, mengapa energi spiritual di badan kita menjadi hitam? Tuntun dan Sang Resi Agung saling berpandangan, keduanya terkejut. Lin Sen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Sumber energi spiritual, polusi. Tuntun mengerutkan kening dan mengusap kepalanya keras, mencoba mengingat kembali beberapa hal. Saya memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak mendapat petunjuk. Di sisi lain, Sang Bijak Agung ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara teredam, sepertinya aku punya rekaman kejadian ini dalam ingatanku, tapi agak samar, dan aku tidak yakin apakah itu benar. Berbicara, mata Lin Sen berbinar. Baik Tuntun maupun Sang Bijak Agung dulunya adalah monster yang amat mengerikan, ditekan oleh manusia tiada taraf di dalam badannya, membentuk 9 telur. Kenangan dalam benak mereka pastilah sangat bernilai. Di alam semesta yang luas, ada aliran udara yang dapat diolah, yang disebut energi spiritual. Baik itu seorang kultivator atau monster, mereka semua memasukkan energi spiritual ke dalam badan mereka untuk diolah. Setiap dunia kuno memiliki sumber energi spiritual sendiri, yang merupakan batu yang dipadatkan murni dari energi spiritual, yang menyediakan energi spiritual bagi makhluk-makhluk di seluruh dunia kuno. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi gelap, begitu pula energi spiritual. Setelah sebagian energi spiritual tercemar, maka akan terbentuk energi spiritual terlarang, yaitu energi spiritual hitam murni yang ada di dalam badan kita saat ini. Energi spiritual ini juga dapat diolah, tetapi tidak disarankan untuk menyerapnya terlalu banyak,
apalagi jika terlalu haus akan pahala dan berkembang secara gegabah. Setiap makhluk yang menyerap energi spiritual terlarang untuk dibudidayakan akan disertai dengan tabu dan hal-hal yang tidak diketahui. Sederhananya, ada risiko potensial demonisasi. Sang bijak agung berkata begitu banyak dalam satu tarikan napas, lalu tertawa bodoh, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Pokoknya, kenangan ini tiba-tiba muncul di pikiranku. Kutu kupret, Tuntun tiba-tiba membelalakan matanya. Energi spiritual di badan kita semua telah menjadi energi spiritual terlarang. Apakah ini berarti kita akan dirasuki setan kapan saja? Orang bijak yang agung, tahukah kamu apa itu demonisasi? Lin Sen mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa dia tidak khawatir sama sekali tentang hal sebesar itu. Mungkin karena, di dunia kesadaran lain, Lin Sen pernah berkata bahwa dia adalah naga sungguhan. Tampaknya energi spiritual terlarang tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang, energi spiritual di badannya sehitam tinta, yang pasti merupakan tanda polusi serius. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Yang disebut demonisasi tampaknya adalah bahwa para praktisi terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang dan sepenuhnya berubah menjadi monster. Monster-monster ini suka berjalan dalam kegelapan, tidak memiliki kecerdasan, dan senang membunuh. Sang bijak agung menggaruk kepalanya. Hanya itu yang diketahuinya. Jadi, sumber energi spiritual di benua Jiutian kita telah tercemar. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pandangan rumit melintas di matanya. Karena Lin Sen menyadari bahwa ini bukan masalah sepele. Ada terlalu banyak makhluk hidup di dunia ini, lebih dari miliaran. Begitu timbul masalah dengan sumber energi spiritual, banyak praktisi akan menghadapi risiko dirasuki setan sewaktu-waktu. Jika Anda tidak cukup berhati-hati dan gagal mengendalikan godaan yang dibawa oleh aura terlarang, Anda akan merosot menjadi monster. Kristal hitam itu disebut bintang bencana. Aku tidak akan peduli apa itu atau dari mana asalnya untuk saat ini. Bagaimanapun, energi spiritual terlarang yang kental yang terkandung di dalamnya pasti dapat membuat praktisi biasa kehilangan kesadaran. Lin Sen bergumam, beruntungnya, akulah yang memiliki energi naga dan dapat mengabaikan pengaruh energi spiritual terlarang. Jalan kultivasi tidak pernah mulus. Tuntun mendesah untuk pertama kalinya, meskipun ingatanku tidak lengkap, aku samar-samar dapat melihat beberapa bagian. Setelah menyatukannya, itu sangat menakutkan dan mengerikan. Energi spiritual terlarang bukanlah apa-apa. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui yang menunggu kita di jalan kultivasi. Singkatnya, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Lin Sen menggelengkan kepalanya. Jika sumber budidaya tercemar, hal itu tidak dapat diubah dengan tenaga manusia. Ia hanya berharap keluarga dan teman-temannya tidak terkena dampaknya. Hah, Lin Sen menarik napas dan berjalan menuruni gunung. Di ujung tangga, di atas platform yang tinggi itu. Selain Wookie yang lengannya patah dan lemah, dan terbunuh di tempat di bawah niat pedang Huo Changyu yang kuat, Su Yu dan Ren Lun keduanya menemukan kesempatan untuk mengaktifkan pola udara pemecah. Tidak mungkin, ini adalah pola spiritual tingkat ke-6. Wajar saja jika kelompok jenius ini berangkat ke Tanah Suci untuk berlatih tanpa membawa beberapa perlengkapan penyelamat hidup. Sialan, dia kabur. Chu Hao mengangkat kepalanya, matanya dingin. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan membunuhnya. Kamu bisa menyerapnya menjadi keberuntungan suci. Huo Changyu adalah laki-laki yang kejam dan sedikit bicara. Dia perlahan-lahan menyimpan pedang ajaibnya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, sesosok badan melesat melawan arus, membelah derasnya arus emas, dan bergegas menuju ujung tangga. Adik Ninger, Chu Hao menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Apakah kamu sudah sembuh? Tidak. Aku melihat Xiao Shen sedang berkelahi dengan orang itu, dan aku takut dia akan menderita, jadi aku datang untuk membantunya. Lin Ninger menyapukan matanya yang indah, dan ketika dia melihat bahwa semua orang telah memenangkan pertempuran, dia pun menghela napas lega. Jangan khawatir, orang itu sangat kuat. Dia akan baik-baik saja, tidak peduli siapapun yang mendapat masalah. Chu Hao tersenyum. Anda datang di waktu yang tepat. Masuklah ke platform ini dan seraplah keberuntungan suci. Sebaiknya aku naik dan melihat-lihat dulu. Lin Ninger sedikit khawatir. Tepat saat dia hendak meneruskan pendakian, sesosok badan perlahan berjalan turun dari atas.
Itu Lin Sen. Xiao Sen. Wajah Lin Ninger berseri-seri karena kegembiraan. Dia segera bergegas dan memeluk Lin Sen. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Suaranya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Jangan khawatir, adikku. Lin Sen berkata dengan tatapan serius. Aku, saudaramu, selalu bersikap sangat rendah hati. Aku tidak pernah main-main dengan orang yang tidak mampu aku ganggu. Namun, jika aku benar-benar berkonflik dengannya, aku akan menghajarnya sampai mati. Aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga akan membunuh seluruh keluarganya. Potong rumput dan cabut akarnya. Di sampingnya, Chu Hao terbah-tuuk kering. Mengapa anak ini begitu kejam? Bahkan Huo Changyu, yang berlatih seni pedang pembunuh, menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan begitu banyak pertumpahan darah, berhati-hatilah. Anda mungkin menjadi gila. Su Yuwei tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah dia tidak punya pendapat mengenai hal ini. Sebaliknya, Lin Ninger mengangguk dengan serius dan berkata, Xiao Sen, idemu benar. Aku dan adikku tidak memiliki dukungan, jadi kita harus bersikap rendah hati. Kita tidak boleh memprovokasi dia dan kita harus menanggungnya, atau kita bunuh saja seluruh keluarganya. Tetap bersikap rendah hati. Chu Hao menyentuh hidungnya. Apakah Anda dan saya memahami kata ini secara berbeda? Apakah kamu, Lin Sen, masih rendah hati? Kakak, cepat masuk dan serap energi sucinya. Lin Sen tersenyum dan menarik Lin Ninger ke panggung yang tinggi. Lin Ninger berjalan masuk dengan patuh. Pada titik ini, mereka berempat menutup mata dan mulai menyerap energi suci. Lin Sen menghela napas, masih merasa sedikit khawatir. Jika kejadian ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Berapa lama benua 9 surga dapat tetap damai? Kelima orang itu berjalan menuruni gunung dan kebetulan bertemu Zhou. Zhou berdiri di kaki gunung. Ketika dia melihat Lin Sen, dia segera menghampirinya dan memulai percakapan. Saudara Lin, kalian benar-benar membawa kehormatan bagi wilayah timur kita. Kata-katanya penuh dengan pujian. Sebelumnya, ketika Lin Sen dan yang lainnya mendaki gunung, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Omong kosong. Saat para dewa bertarung, jika ada manusia yang mendekat, apakah itu berarti mencari kematian? Lin Sen tersenyum tipis dan berkata, karena kamu dan aku adalah kenalan lama, aku akan memberimu kesempatan. Ikuti tangga ke atas. Ada panggung tinggi di atas. Masih ada sedikit keberuntungan untuk menjadi orang suci. Tentu saja, kamu harus cepat dan berhati-hati terhadap orang lain yang sampai di sana lebih dulu. Bagaimanapun, tempat suci ini ditemukan oleh Sekte Zenshan. Bagaimanapun juga, hal itu hanya akan dibenarkan jika Zhou diberi sedikit keberuntungan. Ketika Zhou mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menjadi panas. Terima kasih banyak, Kakak Lin. Zhou mengangkat kepalanya, menatap tangga emas itu, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas naik ke atas. Baru setelah Zhou berlari maju beberapa ratus meter, praktisi lainnya bereaksi. Mereka berteriak dan mengikutinya dari belakang, takut kehabisan sup untuk diminum. Keberuntungan menjadi orang suci telah diperoleh, dan kekayaan terakhir juga telah jatuh ke tangan saudara junior. Ayo pergi. Chu Hao bertanya dengan suara rendah dan lembut. Bisakah kamu tidak menggunakan nada seperti itu saat berbicara kepada kami? Su Yuwei menyesap anggurnya, napasnya semanis anggrek, itu membuatku ingin menghajar seseorang. Chu Hao hampir mengalami luka dalam karena menahan diri. Adik perempuan, aku tidak akan berdebat denganmu. Tepat saat mereka berlima berjalan berdampingan, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Suara ini terdengar familiar. Apakah itu Wang Ming? Lin Sen menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Suara itu datang dari kabut di depan, dan jaraknya tidak jauh, paling jauh hanya beberapa kilometer. Beberapa orang saling memandang dan berkata, ayo pergi. Tempat suci ini pasti menyembunyikan banyak rahasia, tetapi tidak ada cukup waktu untuk menjelajahi semuanya. Tetapi karena sesuatu akan terjadi, saya harus pergi dan melihatnya. Beberapa orang bergegas ke dalam kabut hitam, dan setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kuburan di depan mereka. Apakah ini kuburan yang disebutkan oleh para tetua Sekte Zenshan sebelumnya? Lin Sen berkata sambil melihat makam-makam dengan ketinggian berbeda di dalamnya. Seharusnya begitu. Huo Changyu mengangguk,
saya mendengar mereka mengatakan bahwa kuburan itu sangat besar dan dipenuhi kabut. Dia tidak berani tinggal di sana terlalu lama dan mundur. Jelas, ada sesuatu yang aneh di sini, dengan peluang dan bahaya yang hidup berdampingan. Tepat saat dia selesai berbicara, teriakan Wang Ming terdengar dari kuburan, "Fan Wei, kamu gila." Segera setelah itu, aliran energi spiritual berguncang dan melonjak antara langit dan bumi. Jelas sekali itu suara dua orang bertabrakan. Fan Wei yang disebutkan Wang Ming berasal dari sekte yang sama dengannya. Mereka bersaudara. Dilihat dari nada bicara Wang Ming, Fan Wei tampaknya tiba-tiba menjadi gila dan mulai menyerangnya. Perasaan firasat muncul dalam hati Lin Sen. Sebelumnya di puncak gunung, saya baru saja mendengar serangkaian berita tentang aura terlarang, polusi, setan, del. Sekarang perubahan aneh seperti itu telah terjadi di kuburan. Mungkinkah ada hubungannya dengan hal-hal itu? Lin Sen mempercepat lajunya dan menghilang dalam kabut hitam. Adik, biar aku yang memimpin. Chu Hao menyadari bahwa kesempatan untuk memamerkan kehebatannya di depan orang lain telah tiba. Wang Ming di dalam juga ada dalam daftar jenius. Jika aku menyelamatkannya, itu pasti akan menjadi kesempatan bagus untuk pamer. Adik kecil, beri aku kesempatan. Kau tidak bisa mengambil semua pusat perhatian. Melihat Lin Sen berlari begitu cepat, Chu Hao juga menjadi cemas. Kau sudah berpura-pura berkali-kali, tidak bisakah kau biarkan aku berpura-pura sepuasnya sekali ini? Lin Sen terdiam. Sudah larut malam dan dia masih saja berpikir untuk pamer. Melalui kabut hitam, Lin Sen akhirnya tiba di sumber suara. Di depan saya melihat dua sosok saling bertarung. Satu sisi adalah Wang Ming. Di sisi lain, pupil mata Lin Sen menyusut drastis. Fan Wei sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya, melebar dari 1,8 meter menjadi sekitar 2,5 meter. Ada luka besar di bahunya, penuh darah dan kabut hitam, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Adegan ini membuat Lin Sen merasa sedikit mual. Orang ini jelas tidak normal. Monster macam apa ini? Chu Hao, Huo Changyu, Su Yuwei, dan Lin Ninger bergegas satu demi satu. Setelah melihat kondisi Fan Wei saat ini, pupil mereka semua sedikit menyusut. Kakak senior, mengapa kamu bersembunyi dariku? Fan Wei mengeluarkan raungan yang tidak jelas. Apakah ada semacam kesempatan di pemakaman ini yang ingin kau sembunyikan dariku dan simpan sendiri? Saat dia berbicara, mulut Fan Wei terbuka lebar dan air liur terus menetes darinya. Pada saat yang sama, retakan di bahunya malah menjadi sedikit lebih besar. Ada lendir hitam yang keluar darinya, sungguh menjijikkan. Fan Wei, kamu gila. Wang Ming berteriak dengan marah, wajahnya sangat pucat. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Fan Wei beberapa kali, tetapi menemukan bahwa lawannya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pukulan membawa serta aura terlarang yang mengerikan yang menyerbu ke arah wajah seseorang, seolah-olah akan menarik seseorang ke dalam jurang. Apakah aku gila? Fan Wei menunjukkan ekspresi yang garang, jelas sekali kau ingin mengambil semua kesempatan itu untuk dirimu sendiri. Kau ingin menyingkirkanku, kakak senior, bagaimana kau bisa begitu kejam? Lalu, lendir memercik ke bahunya dan kepala lainnya muncul. Kepala ini 70% mirip dengan Fan Wei. Seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi aneh. Fan Wei berbadan tinggi dan bertelanjang dada, dengan urat-urat hitam dan merah di bawah kulitnya. Dengan dua kepala di pundaknya, dia tampak sangat gila. Saudaraku, serahkan hartamu, serahkan. Fan Wei berbicara tidak jelas dan bergegas maju. Bukan hanya badan saja yang terdistorsi, tetapi pikiran juga terdistorsi. Melihat pemandangan ini, Lin Sen, entah kenapa, tiba-tiba teringat pada jurang surgawi yang disimulasikan oleh penguasa menara di Menara Bintang 7. Monster-monster gelap dari apa yang disebut Abyss of Heaven menyerbu benua 9 surga. Saya bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut energi spiritual terlarang. Saya ingat saya membunuh banyak monster di Tianyuan. Ketika langit cerah, dia melirik dan mendapati banyak monster yang masih memiliki beberapa ciri manusia. Mereka tampak seperti hasil transformasi dari para pembudidaya. Saat itu, saya tidak peduli. Kalau dipikir-pikir sekarang, ini agak aneh. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Wajah Wang Ming berubah drastis. Bagaimanapun, dia baru berusia 19 tahun dan belum mengalami banyak pembunuhan.
Ketika seorang teman baik saya tiba-tiba berubah menjadi monster, tak seorang pun bisa tetap tenang. Kuncinya adalah hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kakak senior, kau sangat egois. Kau lebih suka menyimpan kesempatan untuk dirimu sendiri daripada menyisakan seteguk sup untukku. Kakak senior, lengan Fan Wei berotot, dan setiap pukulan yang dilayangkannya dapat mendistorsi kekosongan. Inti persoalannya adalah dia terus-menerus mengulang-ulang kata-kata itu di mulutnya seakan-akan dia berbicara dalam mimpi. Jiwa Wang Ming tercerai-berai dan dia berlarian di sekitar kuburan. Desir, sosok Lin Sen tiba-tiba melesat keluar, bagaikan kilatan petir, dan cahaya hijau tajam tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Itu adalah tanaman merambat seperti ular yang menusuk kepala Fan Wei dari belakang. Engah, salah satu kepala Fan Wei langsung meledak. Selanjutnya, gerakannya tidak canggung sama sekali, melainkan secepat kilat, saat ia mengulurkan tangan dan mencengkeram tanaman merambat hijau itu. Kemudian, Fan Wei perlahan berbalik, menatap Lin Sen dengan mata ganas di kepalanya yang lain, dan berbisik aneh, "Mengapa kamu menyerangku? Apakah kamu pikir aku tidak normal? Yang tidak normal, adalah kamu." Lin Sen menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan meninju tanpa ragu-ragu. Ledakan, energinya melonjak dan langsung menghancurkan kepala Fan Wei lainnya. Pada titik ini, kabut hitam di sekitarnya benar-benar menghilang, dan badan Fan Wei, yang tingginya lebih dari 2 meter, terjatuh telentang. Dahi Wang Ming dipenuhi keringat dingin dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah melihat Lin Sen, dia akhirnya menghela napas lega dan semangatnya pareh. "Saudara Lin, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika Saudara Lin datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah dibunuh oleh monster ini." "Apa yang terjadi?" Lin Sen bertanya, matanya tertuju pada Wang Ming. Wang Ming dan Fan Wei selalu berakting bersama. Tiba-tiba Fan Wei menjadi iblis, tetapi Wang Ming tidak. Sebelum dia melakukan penyelidikan yang jelas, dia benar-benar tidak berani membiarkan Wang Ming mendekat. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pertama-tama, aku belum menemukan kesempatan atau keberuntungan. Kita baru saja berada di pemakaman ini untuk waktu yang singkat." Wang Ming berbicara cepat, mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kesempatan atau keberuntungan seperti yang dikatakan Fan Wei. Kemudian dia melanjutkan, "Awalnya aku ingin mencari beberapa senjata spiritual, pola spiritual, dan harta karun lainnya di sini, tetapi saat aku berjalan, Fan Wei tersesat dalam kabut hitam, dan saat kami bertemu lagi, dia sudah menjadi seperti ini." Suara Wang Ming serak, pupil matanya sedikit gemetar, dan dia diliputi ketakutan. Jelasnya, dia belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Lin Sen menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan melepaskan jejak energi spiritual, yang dengan cepat bergerak di sekitar badan Wang Ming. Dia ingin mengetahui apakah energi spiritual pihak lain terkontaminasi. Namun, begitu energi spiritual dilepaskan, Lin Sen tertegun. Auranya sendiri kembali ke warna aslinya yang murni, seolah-olah aura hitam pekat sebelumnya hanyalah mimpi. Di ruang ilusi, Sang Bijak Agung menjelaskan, warna energi spiritual tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang akan disetankan, karena, bahkan sumber energi spiritual telah tercemar. Mulai sekarang, setiap orang di benua 9 surga akan lebih atau kurang tercemar selama kultivasi mereka. Apakah mereka dapat menahan yang tidak diketahui tergantung pada kemauan mereka sendiri dan kemurnian keterampilan mereka. Lin Sen tercengang. Bagaimana dia bisa tahu perbedaannya? Semakin halus keterampilannya, semakin sedikit energi spiritual terlarang yang akan terkontaminasi. Semakin kuat kemauannya, semakin mampu menahan godaan energi spiritual terlarang, dan karenanya, semakin rendah kemungkinan demonisasi. Sang Bijak Agung melanjutkan, dengan kata lain, tanah suci ini telah tercemar. Sumber pencemarannya adalah benda yang disebut bintang bencana, dan bintang bencana itu telah sepenuhnya diserap olehku. Wajah Lin Sen berubah masam. Sialan, tidak heran kesadaran gelap di hatinya mengatakan bahwa dia akan menjadi monster besar di masa depan. Namun, dengan energi naga di sekitar, Anda dapat mengabaikannya. Namun, apa yang seharusnya dilakukan praktisi lain? Zhongzhu, Tuntun jarang bersikap serius, Zhongzhu adalah pusat dari seluruh benua Jiutian. Mereka pasti sudah tahu ini lebih awal dari kita. Tidak peduli bagaimana lingkungan kultivasi berubah, akan ada tindakan pencegahan.
Dan sekelompok orang kuat di Zhongzhou harus tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Zhongzhou, Lin Shen tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Dilihat dari sini, Zhongzhou pasti sudah mengetahui semua ini terlebih dahulu. Kalau tidak, sebagai daerah yang paling banyak menyerap energi spiritual, mereka semua pasti sudah disetankan sejak lama. Namun, karena alasan tertentu, Zhongzhou tidak memberitahu 4 wilayah lainnya. Lin Shen, apa yang terjadi? Chu Hao, Huo Changyu, Lin Ninger, dan Su Yuwei berjalan maju dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Biar aku jelaskan padamu. Pada saat ini, sebuah suara tua yang kuat terdengar. Wajah kelima orang itu berubah dan mereka cepat-cepat menatap kabut hitam di depan. Setelah mendengar suara ini, hati Lin Shen yang awalnya tenang tiba-tiba mulai beriak karena kegembiraan. Suara ini, kakek, Lin Ninger adalah orang pertama yang memanggil. Dia maju beberapa langkah, sangat bersemangat. Sampai-sampai suaranya pun bergetar, menguasai. Ekspresi Chu Hao, Huo Changyu dan Su Yuwei berubah pada saat bersamaan. Hanya Lin Shen yang berdiri di sana dengan linglung, menatap sosok yang berjalan keluar dari kabut hitam. Ini adalah seorang lelaki tua berpakaian compang camping, dengan wajah agak gelap, sebuah labu anggur tergantung di pinggangnya, jenggot yang tidak dicukur, rambut abu-abu dan berantakan, serta pipa panjang berkarat di tangannya. Dia berjalan keluar dari kabut hitam dengan senyum ramah di wajahnya, seperti sebelumnya. Itu Lin Tianming. Kakak, hati-hati. Lin Shen meraih Lin Ninger dan mengatakan padanya untuk tidak bersikap impulsif. Kemudian, dia melangkah maju dan berteriak, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah Lin Tianming, dan bukan monster cacat? Ledakan. Lin Shen merasa kepalanya seperti terbentur keras, dan matanya menjadi gelap. Lin Tianming sudah berjalan mendekatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, dasar kutu kupret kecil, kau sudah menjadi sangat cakap sekarang, kan? Kau bahkan berani mempertanyakan kakekmu. Lin Shen menutupi kepalanya dan kemudian menunjukkan senyum lega, itu pasti kakekku. Benturan di kepala ini adalah perasaan yang familiar. Dan kamu juga. Lin Tianming mendengus dingin, dan lengannya menciptakan lapisan hantu dan menembak 3 kali berturut-turut. Chu Hao, Huo Changyu, Su Yuwei, semuanya menderita akibat yang serius. Oh, guru, kita sudah lama tidak bertemu, dan Anda langsung membuat otak saya meledak. Chu Hao menutupi dahinya, di mana ada pembengkakan besar. Bahkan Huo Changyu yang biasanya acuh tak acuh, merasa sedikit bersemangat saat ini. Su Yuwei begitu marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengutuk Lin Tianming secara diam-diam. Itu adalah bakti yang besar kepada orang tua. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu bahkan belum memasuki alam Tianxuan. Sungguh memalukan. Saat kamu keluar, jangan katakan bahwa kamu adalah muridku, Lin Tianming. Lin Tianming mengetukkan pipanya dengan terampil ke sol sepatunya, lalu menghisapnya 2 kali, ayo pergi, aku akan menjawab pertanyaanmu. Lalu, bagaimana denganku? Di kejauhan, sosok Wang Ming tampak dalam kegelapan, tampak agak aneh. Oh kamu, Lin Tianming meliriknya, menjentikkan jarinya, dan energi pedang yang tajam melintas tanpa suara. Badan Wang Ming membeku di tempat, dan setelah beberapa kali menarik napas, kepalanya menunduk. Wang Ming baru saja mengajukan pertanyaan, tetapi Lin Tianming benar-benar membunuhnya. Di dalam tempat itu, ada nuansa aneh di mana-mana. Ayo pergi. Lin Tianming menghisap rokoknya, lalu menyesap isinya dari labu anggurnya, lalu melambaikan tangannya. Dulunya tempat ini adalah tempat para orang suci yang kuat bertarung dengan monster. Mereka bertarung dengan sengit demi bintang bencana. Pada akhirnya, banyak orang terbunuh dan terluka, dan darah pun tumpah ke tanah. Seiring berjalannya waktu, tanah suci ini pun terbentuk. Apakah menurutmu kuburan ini untuk mengubur orang-orang suci yang kuat? Salah, itu untuk mengubur monster. Kelima orang itu mengikuti Lin Tianming dan berjalan keluar dari kuburan. Ketika meninggalkan kuburan, Lin Shen masih tidak mau menyerah dan berbalik untuk melihat. Kepala Wang Ming berguling keluar, dengan urat-urat terlihat dan lendir keluar dari mulutnya. Pupil matanya telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah, dan 2 gigi depannya telah tumbuh sampai ke dagunya, membuatnya tampak lebih mengerikan daripada orang biasa. Pupil mata Lin Shen mengecil. Bahkan Wang Ming telah menjadi iblis.
Lin Tianming memimpin kelima orang itu ke tempat terbuka. Dia duduk di atas batu dan berseru, "Xiao Hao, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Apakah kamu sudah lupa semua yang aku minta?" "Ya, Guru." Chu Hao buru-buru melangkah maju dan memijat bahu dan punggung Lin Tianming. Huo Changyu juga berdiri dengan wajah dingin, berjalan ke sisi Lin Tianming, dan menghunus pedang ajaibnya. Lalu, dia membungkuk, dan mencukur jenggotnya dengan pedang ajaibnya. Adegan ini benar-benar mengejutkan Lin Sen dan Lin Ninger. Apakah ini hari di mana si kakak senior yang sombong dan angkuh itu akhirnya sadar? Dan adik kedua, yang tidak pernah tersenyum dan suka membunuh, malah menggunakan pedang ajaib untuk mencukur jenggot kakeknya. Su Yuwei tidak lagi terkejut. "Tuan, tolong beritahu aku sekarang. Jangan membuat kami penasaran. Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku membunuhnya?" Lin Tianming bertanya setelah menyesap anggur. "Apakah kamu butuh alasan untuk membunuh seseorang?" Su Yuwei memutar matanya. "Biar aku jelaskan padamu." Lin Tianming menghela napas. "Fondasi kultivasi benua Jiutian kita, yaitu sumber energi spiritual, telah tercemar." Ketika kata-kata ini keluar, kecuali Lin Sen, keempat orang lainnya semuanya terkejut. Mereka samar-samar merasa bahwa sumber energi spiritual itu tercemar, yang pasti ada hubungannya dengan iblis yang disematkan kepada Fan Wei sebelumnya. Setiap orang yang berlatih menyerap energi spiritual dari sumbernya. Ketika sumbernya terkontaminasi dengan tabu dan tak menyenangkan, para praktisi yang mengandalkan sumber energi spiritual untuk berlatih secara alami akan menghadapi masalah satu demi satu. Ini berarti bahwa dunia mulai sekarang akan penuh dengan keanehan. Kalian semua pernah melihat bocah berkepala dua itu sebelumnya. Setelah terkontaminasi tabu, dia gagal mengendalikan kesadarannya sendiri dan secara aktif memeluk energi spiritual terlarang. Akhir yang menantinya adalah menjadi monster sepenuhnya. Dia adalah pejuang fisik, jadi setelah dia menjadi monster, dia masih terkait erat dengan jalan yang dia tekuni. Jika kamu menjadi monster, kamu akan menjadi monster spiritual yang melahap jiwa semua makhluk hidup. Lin Tianming berkata sambil menunjuk jarinya ke arah Su Yuwei. Sekarang, Su Yuwei tidak senang, "Tuan, katakan saja, mengapa menggunakan saya sebagai contoh?" Secara diam-diam, dia mengumpat orang tua terkutuk. Setiap kali malam tiba, akan ada monster yang berkeliaran di dunia. Awalnya, monster hanya tinggal di beberapa area terlarang. Namun, dengan semakin banyaknya praktisi yang dirasuki iblis, area terlarang tersebut hilang sepenuhnya, dan segera mereka menempati malam. Lin Tianming berkata, matanya menyapu ke arah Lin Sen. Daerah terlarang telah hilang. Lin Sen terkejut ketika mendengar ini. Saat dia berlatih di Menara Bintang 7 sebelumnya, kepala menara di dalam berkata bahwa dia berharap saat dia sudah cukup kuat, dia juga bisa menjaga area terlarang bagi umat manusia. Itu hilang. Lin Tianming berkata sambil tersenyum, Menara Bintang 7 memiliki sejarah ratusan tahun sejak dibangun. Selama beberapa ratus tahun terakhir, waktu telah berubah dan wajar saja jika terjadi beberapa perubahan. Lin Sen mengangguk dan mengheningkan cipta untuk pemilik menara. "Bukannya aku tidak akan menjaga daerah terlarang. Tapi di masa mendatang, saya khawatir di mana-mana akan menjadi daerah terlarang. Monster lebih suka bergerak dalam kegelapan. Setiap kali kegelapan turun, banyak monster akan berjalan dalam kegelapan. Kuncinya adalah bahwa ini adalah akar penyebab yang tidak dapat disingkirkan. Mulai sekarang, singkirkan semua kebiasaan berpikir. Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan keanehan." Setelah mengatakan ini, Lin Tianming berhenti tertawa dan menjadi sangat serius. Hidup berdampingan dengan keanehan. Murid Lin Sen menyusut drastis, dan dia menyadari bahwa seiring dengan perubahan langit dan bumi, era pertikaian besar yang sesungguhnya akan segera datang. Lin Tianming mengucapkan kata demi kata, Zhongzhu telah beradaptasi selama bertahun-tahun, dan karena energi spiritual terlarang di 4 alam tidak pernah menyebar, hanya ada monster sporadis yang muncul dalam setahun terakhir. Namun, setelah waktu ini, saya khawatir dunia akan berubah total. Tanda tanya. Setelah mendengar ini, mereka berlima terdiam. Mereka menyadari bahwa perubahan drastis antara langit dan bumi tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Yang dapat kita lakukan adalah menerima, beradaptasi, dan kemudian bertahan hidup. Mereka yang tidak mampu beradaptasi akan terbunuh atau tidak mampu menahan bisikan yang dibawa aura terlarang di telinga mereka, dan berubah menjadi monster.
Kemudian, dalam kegelapan, dia kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi sebegitu jahatnya seperti Fan Wei sebelumnya. Badannya terpelintir, pikirannya terpelintir. Hanya malam yang menjadi rumah mereka. Benda ini disebut lilin pengusir setan. Ada beberapa pola pengusir setan yang terukir di sana. Semuanya adalah pola spiritual tingkat rendah. Jika lebih tinggi, orang biasa tidak akan mampu membelinya. Lin Tianming mengeluarkan sebuah lilin dengan beberapa pola pengusir setan yang diukir di atasnya secara tidak teratur. Setelah melihatnya, Su Yuwei mensibir, "Aku bisa menggambar lebih baik darinya dengan kakiku." Saat malam tiba, monster-monster mendatangkan malapetaka di mana-mana. Orang-orang biasa atau praktisi yang lemah hanya dapat menyalakan lilin pengusir setan di rumah. Hanya dengan cara ini mereka dapat mengusir monster-monster dalam kegelapan. Lin Tianming menghela napas, mulai sekarang, status ahli pola roh akan menjadi lebih penting, karena hanya ahli pola roh yang dapat menciptakan serangkaian senjata roh untuk menekan roh jahat. Lin Sen segera menoleh ke arah Su Yuwei dan berkata dengan nada serius, "Adik perempuan, bolehkah aku menjilatmu?" "Enyah." Su Yuwei memarahi dengan marah. "Guru, ini tidak adil. Mengapa Anda tidak mengajari saya pola spiritual sejak awal?" Kata Chu Hao dengan rasa iri. "Guru juga ingin mengajar, tetapi Anda harus memiliki bakat." Lin Tianming melirik Chu Hao, "Jangan menyela, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Monster-monster itu terlalu banyak dan terlalu menakutkan. Ini masalah menyelamatkan nyawa. Apakah manusia tidak punya cara untuk menghadapi monster?" Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Betapa menyedihkan jika manusia harus hidup berdampingan dengan monster dan keanehan. Umat manusia memiliki begitu banyak orang kuat, tetapi tidak adakah seorang pun yang mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Ya, tetapi itu hanya dapat membatasinya. Jika kau ingin membasmi semua ini, kecuali kau cukup kuat untuk meninggalkan benua ini. Pergilah ke tempat dengan lingkungan spiritual yang tidak tercemar untuk berlatih, seperti yang telah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu. Lin Tianming berkata-kata demi kata, "Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan benua ini, maka tetaplah di sini dengan jujur. Dan lakukan yang terbaik untuk menekan pengaruh energi spiritual terlarang. Saat berlatih, ingatlah untuk tidak terburu-buru dan mampu menahan segala macam godaan. Hanya dengan cara ini kamu dapat berumur panjang." Kelima orang itu terdiam lagi. Mereka menyadari bahwa situasi saat ini di benua Jiutian jauh lebih merepotkan daripada yang mereka bayangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa aku sibuk di mana-mana adalah untuk menangani hal-hal ini, tetapi, beberapa hal tidak dapat dikembalikan dengan kekuatan manusia. Sumber energi spiritual telah tercemar hingga tingkat yang tidak dapat dikembalikan. Sayangnya, setelah kamu memasuki Zhongzhou, semuanya akan menjadi jelas. Zhongzhou secara bertahap telah beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan monster, dan telah meluncurkan serangkaian penelitian dan eksplorasi terhadap monster. Lin Tianming berkata sambil perlahan berdiri, sedikit kekhawatiran tampak di antara alisnya. Ia mengetuk pipanya lagi, mengisapnya, dan berkata, "Perubahan mendadak seperti ini mungkin tidak terjadi sekali dalam 10.000 tahun, tetapi itu terjadi pada kita. Hidup di era yang penuh gejolak, kita hanya bisa bersorak dan menghadapinya. Sebenarnya aku agak penasaran, bagaimana jadinya jika seorang Beastmaster bermutasi." Lin Sen tiba-tiba berbicara. "Mengapa aku membunuh anak itu sebelumnya? Karena, dia berada di ambang iblisisasi. Dia akan berubah menjadi monster paling banyak dalam 10 tarikan napas. Binatang hantunya adalah ular raksasa. Setelah iblisisasi, dia seharusnya menjadi monster dengan kepala manusia dan badan ular, kan? Tapi belum tentu. Setiap orang berbeda. Bahkan Akademi Tiansu tidak dapat menjamin bahwa mereka semua dapat diikutsertakan." Lin Tianming mengembuskan asap rokok. "Kalian semua adalah talenta terbaik di seluruh wilayah timur. Ini juga keberuntunganku sebagai orang tua yang mengumpulkan kalian semua. Di masa depan, kalian akan melihat lebih banyak kekejaman." Setelah selesai berbicara, Lin Tianming berdiri dan berkata, "Lin Sen, kemarilah. Kakek punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu." Lin Sen buru-buru mengikutinya. "Kamu memiliki banyak kesempatan dan keberuntungan, dan ini semua adalah kemampuanmu sendiri. Kakek tidak akan menanyakannya. Kakek hanya punya satu hal untuk dikatakan kepadamu. Setelah kamu pergi ke Zhongzhou bersama kakakmu,
kamu harus pergi ke dinasti Yan Agung untuk mencari Qin Yuan dan memberitahunya namaku. Dia tentu akan mengatur semuanya untukmu setelah itu. Setelah mengatakan itu, Lin Tianming menunjukkan senyum ramah, seperti sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Lin Sen, seolah penuh emosi. Xiao Sen, kamu telah tumbuh begitu besar dalam sekejap mata. Kakek, saya punya beberapa pertanyaan lagi. Lin Sen menatap Lin Tianming dengan serius. Aku dan adikku seharusnya tidak berasal dari keluarga Lin, kan? Lin Tianming mengangguk. Ya, kalian berdua, sebenarnya diadopsi olehku. Hah, Lin Sen menghela napas lega, untungnya tidak. Setiap kali dia memikirkan saudara-saudara keluarga Lin, dia merasa mual. Untungnya, keluarga Lin telah hancur. Siapa orang tua biologis kita? Lin Sen tampak tenang. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini untuk saat ini. Lin Tianming menutup mulutnya. Tidak peduli bagaimana Lin Sen bertanya, dia tidak mau mengatakan apapun. Tak berdaya, Lin Sen hanya bisa menghela nafas. Baiklah, kamu biarkan aku dan saudara perempuanku pergi ke Zhongzhou dan dinasti Yan Agung. Tapi bagaimana dengan kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua, dan adik perempuan termuda? Jangan khawatir, orang tua itu akan mengatur semuanya dengan sendirinya. Lin Tianming melotot dan berkata, urus saja urusanmu sendiri. Di antara sekian banyak orang, kecepatan kultivasimu adalah yang paling lambat. Bahkan Ninger telah melampauimu, dan kamu tidak memiliki rasa krisis. Lin Sen menggaruk kepalanya dan hanya bisa menjawab dengan senyum kecut. Tak ada yang dapat kulakukan, adikku memiliki tulang pedang tingkat kaisar. Berapa banyak bakat orang yang dapat dibandingkan dengannya. Bereskan barang-barang lainnya, lalu bergegas ke Zhongzhou untuk berlatih sesegera mungkin. Hanya dengan beradaptasi dengan cepat terhadap kehidupan berdampingan dengan monster, Anda dapat meningkatkan kecepatan latihan Anda. Lin Tianming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi sebagai kakek dan cucu. Lin Sen memutar matanya dan terlalu malas untuk mengeluh. Kaulah yang bersembunyi dari kami, oke. Beraninya kau mengatakan hal itu? Tentu saja, dia pasti tidak berani mengatakannya keras-keras. Kalau tidak, kepalanya akan dipukul lagi. Kakek, medan perang kuno akan dibuka sebentar lagi. Jika kita langsung pergi ke Zhongzhou, apa yang harus kita lakukan dengan medan perang kuno? Lin Sen tiba-tiba memikirkan hal ini. Tahukah kamu, di medan perang kuno, terdapat banyak sekali peluang dan keberuntungan. Tanpa diduga, Lin Tianming melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, apa itu medan perang kuno? Itu tidak akan membantumu meningkatkan apapun. Tidak perlu pergi, masuklah ke Zhongzhou sesegera mungkin, dan rasakan esensi kultivasi sesegera mungkin. Anda harus ingat satu hal, semakin dramatis perubahan di dunia, semakin banyak peluang dan keberuntungan yang akan ada. Yang terkuat akan menjadi raja. Demonisasi Wang Ming dan Fan Wei menambah kesan berat dalam eksplorasi ini. Setelah penjelasan Lin Tianming, kelima orang itu semua menyadari bahwa mereka sekarang berada di era perubahan. Cepat atau lambat, 4 wilayah utama timur, barat, selatan dan utara akan menjadi seperti Zhongzhou, dengan monster yang semakin banyak. Pada awalnya, orang pasti akan mencoba segala cara untuk menekannya. Tapi, ada masalah dengan sumber kultivasinya, dan itu tidak dapat ditekan meskipun ditekan. Lagi pula, kita hanya bisa hidup berdampingan dengan keanehan. Setelah kalian keluar, kalian masing-masing dapat mengurus urusan kalian, lalu, berkumpul di Sekte Pedang Barat Daya. Sebelum pergi, Lin Tianming melirik kelima orang itu dan berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, aku akan mengatur tempat untuk kalian masing-masing. Zhongzhou sangat besar dan sangat cocok untuk kalian berlatih. Karakteristik kalian masing-masing dapat ditampilkan sepenuhnya. Guru, bagaimana dengan Anda? Chu Hao enggan. Sedangkan aku akan datang kepadamu setelah aku menyelesaikan urusanku. Lin Tianming tersenyum ramah, sejujur. Seorang petani tua yang sederhana. Kelima orang itu mengangguk. Pengalaman di tanah suci ini hampir berakhir. Kematian Wang Ming juga membuat banyak orang menyadari keanehan yang dibawa oleh energi spiritual terlarang. Pada detik terakhir dia masih hidup, dan di detik berikutnya, dia dibunuh oleh Lin Tianming. Alasan yang diberikan adalah bahwa ia akan berubah menjadi iblis setelah 10 napas. Kejam dan kejam, tidak ada hambatan sama sekali. Untungnya,
Semua orang mempercayai Lin Tianming. Jika orang lain, siapa yang akan percaya padamu? Mengapa? Kamu bilang aku akan menjadi iblis, apakah aku pasti akan menjadi iblis? Mengapa engkau tentukan takdirku? Faktanya, setiap orang berpotensi menjadi iblis, dan bagaimana mengidentifikasi mereka tentu merupakan masalah yang sulit. Kelima orang itu menggunakan metode teleportasi untuk pergi satu demi satu. Lin Tianming meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap punggung semua orang yang pergi, ekspresi emosi terpancar di matanya. Seseorang keluar. Cepat, tanyakan pada mereka apa hasilnya. Hah, itu mereka. 5 teratas dalam daftar Tianjiao. 5 orang muncul di pegunungan, segera menarik perhatian banyak orang kuat. Sekelompok orang datang dengan cepat, masing-masing dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Apa yang Anda dapatkan dari eksplorasi ini? Huo Yunxiang tersenyum lembut dan bertanya secara proaktif. Huo Changyu berkata dengan dingin, ini adalah tempat suci, dan di sini terkandung takdir untuk menjadi orang suci. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara hadirin terkejut. Keberuntungan menjadi orang suci. Ini sangat berharga. Ya dewa, keberuntungan menjadi orang suci adalah hal yang baik. Itu dapat memungkinkan praktisi yang berbakat untuk maju ke alam orang suci dan tidak akan pernah terpengaruh oleh belenggu lagi. Begitu Anda menguasai keberuntungan, masa depan Anda akan bebas dari kekhawatiran. Semua orang bicara satu demi satu, mata mereka terbakar. 4 keluarga besar di perbatasan utara masing-masing mengirim seorang jenius untuk datang ke sini dan bersaing dengan kita. Lin Shen berinisiatif untuk berkata, kami bertempur sengit dengan mereka. Pada akhirnya, kami membunuh 1 orang dan 3 orang melarikan diri. Kesunyian. Bahkan Huo Yunxiang terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Wilayah utara. 4 keluarga besar. Kejeniusan mereka sungguh hebat. Benarkah? Mereka bisa membunuh salah satu dari mereka. Para lelaki kuat dari sekte lain saling berpandangan dengan mata terkejut. Mereka adalah orang pertama yang membunuh, jadi kami tidak menahan diri. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kakak senior kedua membunuh Wu Qi dari keluarga Wu, mencegahnya melarikan diri dari sini. Lin Shen berkata sambil tersenyum. Bagus, bagus, kau pantas menjadi anakku. Huo Yunxiang sangat gembira dan tampak bersemangat. Mampu membunuh para jenius dari 4 keluarga besar dalam konfrontasi langsung, ini saja sudah cukup untuk dibanggakan. Hal ini karena wilayah utara secara umum lebih kuat daripada wilayah timur, dan para jenius di sana tidak berada pada level yang sama. Huo Changyu mengangguk sedikit, ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat itu, yang dapat dipikirkannya hanyalah bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada ayahnya. Mulai sekarang, dunia akan mengalami perubahan besar. Setelah menyapa sebentar, Huo Yunxiang memerintahkan Lu Yiguang untuk tinggal di sini dan menunggu 5 murid dalam yang tersisa. Dia secara pribadi mengemudikan kapal terbang dan mengirim beberapa orang kembali ke sekte tersebut. Di tengah pembicaraan, Huo Changyu berdiri dan berkata, Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Huo Yunxiang dalam suasana hati yang baik dan tertawa, oke, silakan. Ayo masuk ke kamar. Huo Changyu menghela nafas. Dia memang khawatir, tetapi hal-hal ini, bahkan jika Anda khawatir, itu tidak akan membantu. Apa yang seharusnya terjadi akan selalu terjadi. Ayah dan anak itu memasuki sebuah ruangan. Lin Shen berbalik dan bertanya pada Su Yuwei dan Chu Hao, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memikirkan bagaimana cara memberitahu keluarga kalian jika saatnya tiba? Lilin pengusir setan. Su Yuwei menyesap anggurnya, napasnya semanis bunga anggrek, dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengukir lebih banyak pola spiritual dan membuat lebih banyak lilin pengusir setan untuk mereka. Kami memiliki orang-orang kuat yang terbatas di wilayah Dongyuan. Bahkan jika ada monster, mereka tidak akan terlalu kuat. Selama aku meninggalkan cukup banyak lilin pengusir setan, mereka seharusnya bisa menghabiskan setiap malam dengan damai. Kakak senior, bagaimana denganmu? Lin Shen berbalik dan bertanya pada Chu Hao. Sedangkan aku akan berusaha semampuku untuk mendapatkan lebih banyak lilin pengusir setan untuk adik perempuanku. Chu Hao berdeham dan berkata, oke, kamu orang yang berkulit tebal, kamu yang punya keputusan akhir. Setengah jam kemudian, ayah dan anak itu keluar dari ruangan. Lin Shen memperhatikan bahwa Huo Yunxiang tampak terkejut dan jelas merasa sulit menerima berita itu.
Dia mengerti. Anda menangkap seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa sumber energi spiritual telah tercemar. Di masa depan, setiap praktisi akan berisiko menjadi iblis. Dia pasti akan mengatakan kamu sakit mental. Dengan kepribadian Huo Changyu, dia jarang berbicara dengan orang lain. Kali ini dia sangat serius. Justru karena alasan inilah Huo Yunxiang agak skeptis. Dia berjalan ke arah 3 orang itu, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Yuer, sudah menceritakan semuanya kepadaku sebelumnya, tetapi aku masih merasa agak sulit untuk mempercayainya. Kau sudah melihat monster-monster itu dengan mata kepalamu sendiri, kan?" "Ya," Lin Shen mengangguk, "di Tanah Suci, kami melihat 2 monster. Dulu, ada banyak monster di area terlarang utama benua Jiutian. Aku pernah mendengar tentang ini, tetapi aku tidak menyangka bahwa bahkan sumber kultivasinya akan bermasalah. Bisakah seluruh benua Jiutian kita hanya hidup berdampingan dengan monster?" Tatapan dingin melintas di mata Huo Changyu. "Paman Huo, kalau sempat, kamu bisa tanya ke Zhongsu. Kudengar mereka sudah hidup berdampingan dengan monster selama beberapa tahun." Lin Shen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Huo Changyu terdiam. Setelah sekian lama, dia mendongak, "Jika orang lain mengatakan ini kepadaku, aku pasti tidak akan mempercayainya, tetapi, aku tahu karakter Yuer. Dia tidak pernah berbohong kepada siapapun sejak dia masih kecil. Setelah aku kembali, aku akan mulai mempersiapkan hal-hal ini. Sebenarnya, ada cara lain yang lebih cepat untuk memverifikasinya." Lin Shen mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menggantung tinggi di atasnya. "Metode apa?" Beberapa orang mendekat, tampak penasaran. "Tunggu, sampai gelap." Lin Shen menyipitkan matanya. Jika apa yang dikatakan kakek itu benar, begitu hari mulai gelap, monster akan mulai membuat masalah. Sumber energi spiritual untuk seluruh benua Jiutian telah tercemar, dan semua orang akan menderita. Tidak ada tanah murni dimanapun. Bersambung.